Anda masih bersama kami di Breaking News TV One, pemirsa, mengenai serangan Rusia terhadap Ukraina yang sudah mulai dilancarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Kita juga masih bersama dengan Mas Ari Afriansyah selaku pakar hukum internasional. Mas Ari, kita juga masih ingin tahu lagi begitu ya, secara lebih mendetail lagi begitu bagi masyarakat yang awam melihat serangan ini. Apa kemudian ini serangan sudah terlanjur dilakukan oleh Rusia? Apa kemudian yang bisa dilakukan agar serangan ini berhenti, pertikaian juga sudah menjadi selesai begitu? Apa titik baliknya apa begitu? Ya, saat ini yang sedang terjadi adalah serangan terbatas ya oleh Rusia terhadap wilayah Ukraina. Dan saat ini Ukraina lah yang akan menunjukkan sikap apa yang akan dia respon terhadap serangan terbatas ini. Ya. Nah, sekali lagi yang saya sampaikan tadi, kalau Ukraina sempat mengatakan bahwa dia akan mempertahankan dirinya sendiri. Ya. Tentu kita tahu bahwa dari sisi kapasitas ya, tentu Ukraina masih di bawah dari Rusia. Nah, pada titik apa nanti ya kira-kira Ukraina ini akan menyerah tanda kutip begitu ya terhadap permintaan Rusia, atau dia malah meminta bantuan dari ya negara mitra di luar Ukraina untuk membantunya melawan Rusia begitu. Kalau misalnya Ukraina katakanlah gitu ya memenuhi permintaan Rusia untuk tidak menjadi anggota NATO, ya saya rasa Rusia juga akan menghentikan serangannya karena memang itu yang diminta begitu. Jadi permintaan utamanya adalah permintaan Rusia adalah agar Ukraina tidak bergabung dengan NATO. Betul. Jika kemudian Ukraina tetap memutuskan untuk bergabung dengan NATO, apakah ada pihak-pihak lain yang diuntungkan di sini? Ya, tentu yang diuntungkan dalam arti dalam konteks lain ya, dalam konteks konflik bersenjata. Dalam hal ini ketika Ukraina nanti ya ketika dia memutuskan untuk meminta bantuan dari negara anggota yang disebut dengan kelompok NATO tadi, ya Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat gitu ya, maka tentu keuntungan yang diperoleh oleh Ukraina yaitu mendapatkan kekuatan untuk melawan Rusia gitu. Cuma yang terjadi adalah tentu pasti akan banyak kerusakan dan juga medan peperangan di Ukraina yang mungkin yang seperti yang kita lihat sekarang nih Maidan Square ini ya, ini saya nggak tahu kalau misalnya terjadi full scale war ya, ini sayang sekali kalau ini harus hancur begitu. Iya. Karena kalau kita melihat ada potensi kerusakan yang begitu besar jika kemudian terjadi full scale war tadi yang Anda katakan, kita Indonesia tentu punya masyarakat yang berada di sana. Tentu kita punya hak untuk meminta Rusia atau Ukraina dan Rusia dalam hal ini dua negara yang bertikai untuk benar-benar menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berada di sana. Jadi begini Mas, dalam konteks hukum perang internasional ya, para pihak ya ini beligeran dalam hal ini Rusia dan Ukraina ya dalam terjadi peperangan, mereka terikat dalam hukum perang tersebut, yaitu ada prinsip yaitu pemisahan atau pembedaan, distinction ya. Jadi mereka memang harus melakukan peperangan terhadap kombatan saja gitu ya. Negara-negara atau warga negara yang memang tidak terlibat, misalnya dalam inilah warga negara Indonesia, itu tidak boleh menjadi target militernya. Ya, apalagi sekarang teknologi peperangan sudah sangat canggih ya, sudah bisa membedakan dan mentargetkan target-target militer yang secara akurat begitu. Nah, kewajiban untuk melindungi warga negara katakanlah Indonesia yang ada di Ukraina ya, utamanya adalah pertama tanggung jawab negara penerima yaitu adalah negara Ukraina ya. Jadi dia harus memastikan bahwa para diplomat kemudian warga negara asing ya itu supaya mendapatkan perlindungan begitu. Kedua, negara pengirim yaitu negara Indonesia kan juga punya perwakilannya juga di Kiev gitu ya. Kita juga harus segera mengambil langkah segera tepat ya untuk memastikan bahwa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Meskipun sekarang masih serangan terbatas, tapi saya rasa adalah keputusan yang tepat kalau untuk langsung mengamankan ya, paling tidak mengidentifikasi ada berapa orang Indonesia di Ukraina dan dicoba untuk dihimbau ya untuk berkumpul dan menjauh dari tempat konflik bersenjata jika memang itu terjadi. Saya rasa informasi yang ada di lapangan akan jauh lebih akurat dibandingkan kita yang ada di sini. Iya. Kalau Anda sebut mengamankan, apakah ini artinya memulangkan mereka ke Indonesia atau mencarikan satu tempat atau safe house atau safe place begitu untuk mereka agar tidak menjadi korban? Ya, saya rasa dua pilihan itu tetap ada ya. Seperti yang dilakukan negara lain juga kan menghimbau agar warga negaranya untuk keluar dari Ukraina. Nah, kalau misalnya kita bisa menghimbau, kita himbau. Kalau kita bisa mengevakuasi, kita evakuasi. Ya, kita kalau misalnya tidak punya dana yang cukup gitu ya, kita langsung evakuasi ke perwakilan yang terdekat begitu ya di Eropa Timur sana begitu Mas. Kalau misalkan serangan militer ini ternyata menimbulkan korban jiwa dari warga negara lain, katakanlah Indonesia, amit-amit begitu ya, apa implikasinya terhadap hubungan diplomatis dan sebagainya? Ya tentu kita akan melihat dulu ya kenapa warga negara kita sampai menjadi korban gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, baik negara penerima maupun negara pengirim mempunyai kewajiban untuk segera melakukan langkah-langkah mengamankan warga negara Indonesia. Kalau misalnya warga negara kita menjadi korban dan kita sudah berusaha untuk mengamankan ke tempat yang aman, tapi ternyata tempat aman tersebut malah menjadi sasaran militer, nah itu kita bisa memintakan pertanggungjawaban dari negara yang melakukan tindakan tersebut, baik Rusia maupun Ukraina. Berdasarkan tadi Anda katakan di dunia ini ada hukum perang begitu ya? Betul. Nah, berdasarkan hukum perang ini, apakah memang
diatur di situ mengenai wilayah-wilayah yang menjadi objek serangan atau seperti apa sebenarnya? Ya, jadi kalau dalam hukum perang ya yang terdapat di Konvensi Jenewa tahun 46 dikatakan bahwa yang namanya peperangan itu harus humanis ya. Jadi tidak boleh asal serang, asal tembak ya. Makanya dia harus punya yang disebut dengan kepentingan militer ya, military necessity. Jadi memang dia harus melakukan tindakan yang memang itu diperlukan oleh tujuan militer tersebut. Kedua, dia harus membedakan ya distinction antara kombatan dan non kombatan. Ya, jadi dia harus menyerang yang memang sudah menjadi military target. Tidak boleh target-target yang misalnya pelayanan umum, kemudian rumah sakit, ya, terus kemudian kalau memang nanti palang merah masuk, ya, palang merah internasional masuk, dia juga menjadi bagian yang harusnya tidak boleh diserang. Gitu. Jadi memang ada entitas-entitas tertentu, objek-objek tertentu yang tidak boleh menjadi military target. Oke, kalau kita lihat di layar kaca ini adalah salah satu lokasi yang menjadi target serangan, serangan mortir begitu. Ini menghantam pembangkit listrik di Luhansk dan menurut keterangan Kementerian Dalam Negeri Ukraina, trafo pembangkit listriknya ini yang rusak terkena serangan mortir secara sporadis dari wilayah separatis pro-Rusia. Apakah memang lokasi-lokasi pembangkit listrik seperti ini juga diatur juga dalam hukum perang tadi menjadi target yang menjadi diperbolehkan begitu dalam tanda kutip ya, jadi objek serangan? Ya, sekali lagi kita harus melihat apakah pembangkit tenaga listrik ini menjadi objek yang memang untuk memaksa ya Ukraina ini menentukan sikapnya. Ya, tentu saya rasa pembangkit listrik ini sangat berpengaruh kepada Ukraina. Ya, jadi kalau Ukraina ini tanda kutip dia harus mengatakan apa yang akan dia putuskan, apakah dia memenuhi permintaan Rusia atau tidak, begitu. Dan pembangkit tenaga listrik adalah salah satu unsur ya untuk mendukung negara, begitu. Oke. Nah, balik lagi ke hukum perang tadi, jika kemudian sudah ada serangan, apakah juga diatur mengenai negara yang diserang tadi boleh untuk menyerang balik? Dalam hal ini Ukraina, apa yang harus mereka lakukan ketika sudah mendapat serangan militer seperti ini? Sorry Mas, bisa diulangi tadi sempat putus? Ya, jika mengacu pada hukum perang tadi Anda sebutkan, jika kemudian sebuah negara sudah diserang, apakah negara yang diserang tadi diperbolehkan untuk menyerang balik atau memang ada hukum lain yang menyatakan sebaliknya? Apa yang harus dilakukan Ukraina dalam hal ini karena sudah diserang oleh Rusia? Ya, jadi sebenarnya gini, untuk menggunakan kekerasan kan seharusnya itu dilarang ya. Tapi kemudian ketika ada serangan dari negara lain, ya, negara yang diserang itu sebetulnya memiliki hak bela diri namanya, self defense. Ya, jadi ketika suatu negara itu diserang, maka berdasarkan pasal 51 PKPBB, maka negara tersebut memiliki hak untuk membela diri untuk ya menggunakan kekerasan lagi begitu. Nah, saat ini kita belum melihat apakah Ukraina menggunakan hak bela dirinya untuk membalas serangan Rusia ini atau tidak. Dan kita juga belum tahu pasti, maksudnya beritanya mengatakan demikian, tapi kita belum tahu pasti apakah memang ini adalah yang dilakukan oleh militer Rusia atau hanya pihak non Rusia yang didukung oleh Rusia. Begitu. Kalau dari kacamata Anda, Indonesia sebagai kita begitu ya, yang berada di Indonesia atau Mas Ari yang berada di Indonesia dari negara-negara netral begitu melihat konflik ini, apa yang kemudian sebaiknya dilakukan oleh Ukraina? Mengikuti tuntutan dari Rusia atau justru mengambil haknya untuk menyerang balik dan meminta bantuan dari negara lain mungkin? Ya tentu yang kita harapkan adalah mengakhiri konflik ini ya. Namun demikian sekali lagi kita tidak bisa memastikan apa keputusan Ukraina. Ya, tentu kita berharap dan selalu berharap bahwa tidak ada peperangan yang akan meluas dan akan membesar begitu. Dan ya kita ya sama sekali juga akan mendorong gitu ya para pihak untuk menahan diri dan segera berdialog satu dengan yang lainnya. Kalau sudah terjadi seperti ini, apakah diperlukan dalam hal ini misalnya pembicaraan antar kepala negara misalnya dari negara-negara netral untuk mendorong terjadinya perdamaian atau bagaimana dari pandangan Anda untuk melihat seperti itu dalam kasus ini negara kita ya, Indonesia gitu? Ya saya rasa Indonesia secara negara individu ya patut menyuarakan ya apa istilahnya kekhawatiran kita. Ya tentu kita sebagai negara netral, negara yang tadi mencintai perdamaian dan keamanan dunia ya sesuai dengan undang-undang dasar kita, selalu berharap tidak ada perang antar negara lain ya. Dan kita akan mudah-mudahan Bapak Presiden akan segera menyuarakan ini untuk para pihak saling berdialog. Dan kita juga punya istilahnya ASEAN ya, yang nanti kita akan coba, mungkin Indonesia akan mencoba untuk menyuarakan ya suara ASEAN untuk mendorong ya para pihak untuk segera menahan diri ya untuk tidak menjadikan perang ini besar, apalagi ini masih dalam kondisi pandemi begitu ya, di mana semua dalam keadaan susah, sulit begitu. Ya, tentunya itu kita harapkan tidak akan terjadi peperangan lebih besar lagi dari apa yang terjadi pada saat ini, dan juga kita harapkan ada respon positif dari pemerintah kita yang juga bisa menjamin keselamatan warga negara yang berada di Ukraina maupun di Rusia, dan kita harapkan ada respon feedback yang baik juga dari kedua negara mengenai konflik ini. Terima kasih Mas Ari Afriansyah sudah bergabung bersama kami menjelaskan mengenai latar belakang dari konflik Rusia Ukraina ini. Selamat siang Mas Ari. Baik, selamat siang. Terima kasih. Pemirsa, Breaking News TV masih akan kembali untuk memperbarui informasi mengenai apa yang terjadi di Ukraina pasca serangan operasi militer yang dilakukan oleh Rusia ke negara tersebut. Saat lagi tetaplah bersama kami.